Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat sore ya, menjelang malam. Tepat hari ini tanggal 12 Februari 2025. Tepat hari Rabu ya. Oke sahabat, dalam video kali ini kita sedikit memberikan pencerahan ataupun edukasi, dan saya pun tetap belajar ya. Saya tidak sok pintar ataupun merasa pintar, tidak ya. Saya sama kita semua sama-sama belajar dan sharing lah ya, kalau sharing. Dan ini untuk anggaran ataupun hitung-hitungan biaya atau budget yang kita persiapkan atau yang kita keluarkan untuk penanaman porang sendiri ya. Soalnya kan penanaman porang itu yang paling besar itu seumpamanya ada yang tanahnya sewa, bibitnya itu beli, ditambah lagi tenaga kerja ya. Ini yang jelas pasti akan keluar biaya anggaran besar ya. Adapun yang bisa dihemat seumpamanya itu kita itu tanahnya tanah milik sendiri. Jadi ini tertolong nih satu nih. Jadi tidak ada biaya sewa lahan karena tanahnya milik milik kita sendiri atau milik petaninya sendiri. Nah, ini pasti tertolong, nggak ada biaya anggaran sewa lahan. Jadi kalaupun tadinya 3 sewa lahan, anggaran beli bibit dan biaya penanaman. Biaya penanaman itu termasuk tenaga kerja, pemupukan, beli pupuk dan sebagainya ya. Nah, kalau misalkan kita punya tanah sendiri berarti tertolong, tidak ada anggaran sewa lahan. Dan yang kedua, anggaran beli bibit. Seumpamanya nih, lebih bagusnya lagi, kita punya bibitnya. Seumpamanya kita kumpulin kataknya, kita tanam, kita gali lagi menjadi umbi mini ya. Menjadi bibit umbi dari katak satu musim, itu lebih bagus lagi ya. Itu sangat bagus lagi. Jadi dua nih yang tertolong, terpangkas, tidak ada sewa lahan. Seumpamanya kita punya tanah sendiri ya, toh tanah sendiri masa mau disewa, kan terbebas. Yang keduanya kita punya bibit sendiri. Kita misalkan dibibitkan itu katak dari 2024 jadi umbi di 2024 akhir ditanam untuk panen 2025. Nah, ini lebih bagus lagi. Tidak ada sewa lahan karena tanah sendiri dan tidak ada anggaran beli bibit karena kita punya benih bibit sendiri ya. Dan yang ketiganya ini tenaga kerja ya. Sekuat-kuatnya kita tenaga kerja, pasti kita membutuhkan tenaga kerja, nggak akan bisa dikerjakan sendiri. Entah itu kohe, akut bibit, ngangkut pupuk ke lahan ya. Terus olah lahan, menggemurkan tanah, nyangkul. Nah, ini jadi ini pun besar ya biaya tenaga kerja. Rata-rata di tiap daerah itu yang nyangkul itu kan ada yang sebedug itu kan sampai jam 12, ada yang sampai sore jam 4. Itu tinggal diakurkan aja umumnya tiap daerah berapa. Nah, biasanya kan ada yang 65.000, 70, 75 sampai 80.000 tergantung wilayah ya. Dan yang ketiganya ya jelas ini yang mempengaruhi anggaran besar dan kecilnya itu dari yang tiga tadi ya. Dari mulai sewa lahan, misalkan kita tanahnya sewa, bibitnya beli, dan tenaga kerja, itu pasti keluar biaya besar. Dan ini semua kita belajar ya, semua petani porang dimanapun kita berada, dan kita pangkas sebaik mungkin, kita eman-eman ya sehemat mungkin, tapi dihemat itu dengan cara yang efektif gitu. Tidak kita ditanam lah biar tidak ada pengeluaran biaya pun, ditanam udah ditinggal sampai panen, nggak mungkin ya. Pasti itu gulmanya semuanya, pupuk susulan dan sebagainya tetap harus dirawat ya sahabat. Jadi ini yang coba kita belajar sama-sama, dan saya pun belajar, dan saya punya visi dan misi memberikan edukasi yang baik untuk seluruh petani supaya petani ini mendapatkan untung ataupun hasil yang cukup lah. Entah itu harganya lagi merosot ya kita ada untung, apalagi misalkan harganya lagi tinggi ya tetap kita untung. Jangan sampai harga merosot kita rugi, harga tinggi pun ya kita rugi, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi kita bahas dulu misalkan gimana sih tanahnya sewa,
bibitnya beli dan tenaga kerja. Nah, misalkan kelas satu itu seperti itu, tetap kita harus ada untung ya. Dengan misalkan catatan tanahnya sewa itu nggak terlalu mahal, sewa tanahnya. Yang kedua, jarak tanahnya itu akses jalan ke jalannya nggak terlalu jauh. Nah, kalau jauh pasti ada biaya tambahan lagi. Nanti panen bayar yang ngakut ke jalan. Terus misalkan bawa kohe ataupun tenaga kerja pupuk ke lahannya itu pun mempengaruhi. Dan keduanya, sewa lahan itu ada yang kita sewa itu dalam kondisi yang gulmanya tipis atau bersih, adapun yang sangat gamblung sekali ya. Udah sewa tanahnya kita bayar, ditambah lagi misalkan posisi tanahnya itu yang akan kita garap dalam kondisi yang gamblung sekali, itu pasti dari awal kita akan mengeluarkan biaya yang cukup lumayan, karena harus dibabat dulu ya, harus digemburkan dulu, apalagi dibabat secara manual. Dan ini kita pangkas bersama-sama sahabat ya. Dan ini semua kita bisa dipikirkan supaya kedepannya kita bisa melakukan atau terobosan-terobosan yang bagus, baik untuk hitung-hitungan nanti kedepannya ketemu atau tidaknya. Jadi yang mempengaruhi biaya besar itu sewa lahan. Nah, kalau sewa lahannya mudah-mudahan kita cari biaya sewa lahan yang tidak terlalu mahal sewanya. Terus kondisi tanahnya, misalkan tanahnya yang dekat ke jalan, itu pun membantu, tidak terlalu besar kita mengeluarkan anggaran lagi, karena dekat ke jalan, ada akses jalan, entah itu sepeda motor ataupun roda 4 mobil, itu lebih bagus ya. Dan ini sama-sama kita belajar sahabat, supaya petani porang tidak mengalami satu kerugian, dan kita sama-sama belajar, sharing untuk bertukar pikiran. Dan kita lakukan ini jauh-jauh hari, dimana porang itu kan kita tahu booming dari 2018, 19, 20 ya, 21, baru 2022, 2023 itu kita mengalami satu kemerosotan harga ya. Dan seperti itu. Bentar saya ngerokok dulu ya. Dan itu sahabat ya yang akan kita bahas untuk seluruh petani porang, dan saya pun petani ya, pengepul. Kita ingin semua punya pemikiran atau pola pikir ataupun mindset yang baik ya, bagus, dan kita punya pemikiran yang terobosan-terobosan yang menurut kita baik lah. Soalnya semua petani punya teknisnya masing-masing ya. Dan mulai saat ini dari 2020 pun kita sudah sering mengedukasi, mohon kataknya jangan dijual ya. Toh pun kalau dijual sisakanlah sedikit. Misalkan yang jadi uang itu katak super. Nah, katak mininya kita tanam aja jarak rapat atau dimanapun ya. Yang penting nantinya jadi umbi mini. Jadi kedepannya kita punya bibit. Jadi panen itu umbi besarnya dipanen, dijual, dan kita pas mau panen udah punya bibit umbi dari katak satu musim, yaitu katak yang mini itu kita tanam, diangkat, dipindahkan ke lahan pembesaran. Dan teknisnya ini mudah-mudahan bisa dipakai ya, bisa diterapkan semua. Toh kalaupun beli bibitnya usahakan ya tidak terlalu mahal lah, tidak terlalu tinggi ya. Tapi saya rasa di 2022, 2023, 2024 ini harga bibit nggak terlalu tinggi ya. Kalau kita melihat ke harga bibit porang, baik itu umbi mini ataupun umbi besar isi 2, isi 3 di tahun 2020 itu sangat tinggi sekali ya. Katak itu rata-rata 250 ribu sampai 300 ya. Apalagi kita beli di tangan-tangan master ya. Nah, seperti itu. Dari tangan ke tangan ya pasti lebih mahal. Tapi kalau kita lihat di tahun 2022, 2023 pembelian harga bibit kita nanam itu tidak terlalu besar lah ya, tidak terlalu tinggi. Katak pun tidak nyampe 100 ribu bila kita melihat pembeli harga standar atau harga umum di pasaran. Kita nanam di 2024 ini ya, kemarin di bulan 8, bulan 9, 10 di penghujung
tahun 2024 di musim tanam 2024 untuk menuju 2025 ya. Rata-rata 45.000, 50, 55, 60, 65 sampai 70.000 itu ada yang katak super campur root ya, adapun yang katak mini. Nah, seperti itu, dan bibit pun gak terlalu tinggi. Dari mulai harga 10.000, 12, 14, 15 sampai 18, paling tertinggi sampai 20 itu untuk ukuran rata-rata yang saya tahu di Jawa Barat. Tapi kalaupun ada yang lebih murah ataupun yang lebih tinggi itu di luar pengetahuan saya sendiri. Dan seperti itu sahabat ya, supaya kita bisa bertukar pikiran dan kedepannya seperti apa. Untuk pasar di Porang ini kan kita tahu sendiri, semurah-murahnya Porang nggak pernah Porang tidak laku, tetap pabrik-pabrik buka ya. Seumpama itu di 2022 ya, harga itu anjlok kan semua pabrik buka. Contoh 2022 kan ada misalkan di Jawa Barat waktu itu Sanindo, bergeser ke Jawa Tengah mungkin pabrik-pabrik ada yang buka lah ya. Nah di Jawa Timur itu paling banyak pabrik. Marepa kan buka penerimaan, mau murah mau mahal. Terus Ambiko, Bangsang, New Star, APK ya gitu, Ponorogo, belum lagi perajang-perajang tradisional ya. Jadi kita lihat pas harga murah di 2022 dan 2023, di tahun itu pun sekalipun murah tapi orang itu bisa tersalurkan baik itu ke pabrik langsung ataupun ke perajang tradisional. Apalagi di 2024 kemarin kita mengalami lagi harga yang bagus. Emang awal-awal tidak terlalu tinggi ya, dari mulai 4.000, 5.000 sampai 6.000, tapi kan sampai akhir musim tembus dari bulan 6 bulan 7 itu kan meroket 7, 8, 9, 10 sampai 11, 12 mungkin itu di atas 10.000. Dan itu patut kita syukuri. Nah di situ mental kita diuji ya. Dan namanya hasil pertanian, jangankan porang, samalah semua ya, pasti mengalami naik dan turun ya. Itu tomat ataupun cabai, rempah-rempah yang lain ataupun beras, padi pun mengalami naik dan turun. Begitupun dengan porang. Jadi kita melihatnya kita harus sabar dan apa ya, ulet lah istilahnya, ulet gitu, jangan setengah hati. Jadi misalkan kalau emang ragu, mending jangan nanam dari awal gitu. Jadi kita harus punya kemauan yang benar-benar kita yakin gitu. Jadi kita siap bila mana murah, sekalipun murah gimana caranya kita tetap ada untung. Ya kalau mahal mah jangan dibicarakan, pasti ada untung yang besar. Gimana berpikir kita ini, misalkan orang itu jatuhnya 3.000 atau 3.500, tetap kita ada untung ya. Kita berpikirnya gimana caranya, kalaupun tanahnya sewa, sewanya tidak terlalu mahal. Kalaupun bibitnya beli bibitnya tidak terlalu tinggi, dan tenaga kerjanya yang standar yang umum lah gitu. Ya kalau misalkan meledak harga tinggi ya bagus, apalagi kita bisa terbantu misalkan kita punya tanah sendiri, jadi terbebas tidak ada sewa lahan. Ditambah lagi seumpamanya kita punya stok bibit yang kita tanam, jadi kita tidak ada anggaran beli bibit ya, itu pun sudah sangat membantu sekali sahabat. Dan seperti itu. Dan kalau udah musimnya penanaman porang, kayaknya tidak terlalu susah ya. Pengepul kan banyak, yang berkeliling, yang mencari barang itu kan banyak. Tinggal kita pilih apa ya, kitanya sendiri gitu, sistemnya seperti apa. Rata-rata kalau di porang itu kan jarang yang apa ya, jarang yang dibon lah, jarang yang diutang dari petani. Itu biasanya sama pengepul kan dibayar langsung, bahkan rata-rata petani sering di DP ya gitu. Jadi porang ini salah satu tanaman hasil pertanian yang secara payment dan pembayarannya itu ke petani tidak ribet lah. Petani punya 50 kilo, petani punya 1 kuintal, petani punya 1 ton, itu kalau dijual itu rata-rata pembayarannya cash-cashan ya gitu. Ya misalkan ada teknis di setiap daerah yang ngutang sehari 2 hari, ya wajar lah. Toh kalau yang jualnya dari situ, orang situ juga kan, masa enggak jadi masalah ya itu. Cuman rata-rata di porang kan paymentnya bagus lah.
Rata-rata juga pemegang PO, DO yang supplier ke pabrik, mereka kan spekulasi gitu. Meskipun dibayar dari pabriknya misalkan 1 hari 2 hari, tapi kan mereka cari barang ke lapangan, entah ke ranting ataupun ke petani langsung, cash-cashan ya. Nah seperti itu sahabat. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dari saya. Doa kami untuk seluruh masyarakat Indonesia, petani porang mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, dan kita selalu istiqomah apa yang kita kerjakan dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya rencana, kita punya keinginan, tapi kan Allah yang menentukan. Dan apa yang kita kerjakan mudah-mudahan mendapatkan timbal balik yang memuaskan lah ya. Dan ini yang harus kita bahas, dan doa kami pun untuk semua petani, baik itu petani padi, peternak, semua mudah-mudahan kita ada untung lah ya. Namanya juga bertani pasti ada kendala ya. Kendala-kendalanya kan banyak, baik itu di pasar harga yang merosot, baik itu mungkin di relasi rekan kerja, ataupun terkena cuaca ya, ataupun misalkan banjir itu kan mempengaruhi, ataupun kena hama lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita sambil memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur, ataupun ada hama mudah-mudahan ada penangkalnya dan tanaman kita bisa terselamatkan. Dan itu sahabat ya, ringkasan lah, intermezzo ya, intermezzo ataupun sharing. Untuk jual porang itu bebas kemana aja, saya pun tidak menyarankan harus ke saya, tidak ya, itu bebas ya, bebas, tidak melanggar hukum. Sekalipun saya pengepul ya, kalau kita musim tanam saya pun fokus ke penanaman, kalaupun udah musim panen kita fokus mencari barang ke petani ya. Dan itu yang kita lakukan, yang penting apa yang kita kerjakan tidak melanggar hukum dan tidak merugikan satu sama lain ya sahabat. Dan itu ya sahabat, jika kita lihat perspek dan masa depan porang ya, meskipun porang itu bukan makanan pokok untuk di negara kita sendiri, kita kan beras, tapi porang istilahnya pasarnya jelas lah ya. Jadi kalau kita berpikir porang itu kalau nggak laku nggak mungkin bisa direbus dimakan, tapi insya Allah pasar-pasarnya banyak, dan pemerintah pun mudah-mudahan bisa membantu. Pabrik-pabrik pun nggak sembarangan ya, setiap pabrik pasti mereka udah punya pasarnya sendiri gitu, punya bayarnya sendiri, jalurnya sendiri, sistem ekspornya sendiri, dan itu emang di luar nalar kita dan bukan urusan kita ya. Kalau kita petani dan pengepul, cuman bila mana ada kendala di atas pasti terkena juga sampai kendala sampai tingkat petani ya sahabat. Dan itu sahabat semua petani porang yang ada di seluruh Indonesia, kita bahu membahu, saling sharing, saling memberikan informasi, pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk ya, kita sharing, tukar pikiran lah. Bibit yang seperti ini tumbuhnya seperti apa, tanah yang kondisi ini harus seperti apakan gitu ya. Dan itu bisa kita informasikan sama-sama ke depannya gitu ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi anggaran untuk penanaman porang bisa kita hemat sehemat mungkin gitu. Nah, jadi porang itu bibitnya akan naik jika harga umbi produksinya mahal gitu. Jadi 2022-2023 katak yang tadinya ratusan ribu bisa kita beli dapatkan hanya dengan 15.000, 20.000, karena umbi produksinya pun kan cuma 2.500, 3.000, pasti bibitnya murah lagi. Nah 2024 mahal lagi ya, bibitnya ikut naik mahal lagi, cuman tidak semahal dulu 2020 gitu kan. Nah itu yang harus kita seimbangkan sekarang, jangan sampai kita jor-joran mengeluarkan anggaran yang terlalu besar, pas panen tidak ketemu ya sahabat ya. Oke sahabat, masih banyak sebenarnya yang ingin saya ungkapkan ya ke semua petani porang.
Cuman kan terbatas waktu, kami selalu memberikan informasi baik itu di lapangan, di kebun, kita pun sama berjuang ya gitu. Jadi meskipun saya ini, wah saya pengumpul nih, seumpamanya ya, wah saya ini punya modal nih, tetap saya pun bekerja keras gitu, nggak apa ya, nggak duduk gitu kan, nunjuk-nunjuk orang nih kerja, saya duduk manis, diam di rumah tiduran, enggak, saya ini sama kerja, sama kerja dari pagi sampai zuhur pulang, pergi lagi ke lahan, kerja lagi gitu. Seumpamanya seandainya misalkan berpikir oh saya ini punya modal besar nih. Enggak, saya pun tetap belajar. Saya pun orang bukan pemodal besar ya. Saya pun bukan orang yang apa ya, punya uang banyak, bukanlah istilahnya. Ya kita bekerja di porang karena saya ini pengepul porang gitu. Kalau saya ini pengepul singkong ya mungkin yang saya tanam singkong. Kalau saya ini bandar umbi Cilembu ataupun bandar padi, mungkin yang saya tanam itu padi atau umbi Cilembu. Karena saya petani pengepul porang, jadi yang saya kembangkan porang gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu seumpamanya. Jadi kita memberikan edukasi emang 90% tentang porang ya, tapi kita pun tidak menutup kemungkinan pasar-pasar selain porang pun ya pasti ada pasarnya. Jadi jangan sampai petani itu porang gagal nanam padi, padi gagal nanam cabe, cabe gagal lagi nanam tomat. Terus seterusnya seperti itu gitu. Jadi siklus harga itu kan kita tidak tahu naik dan turun, yang penting intinya harus sabar ya. Harus sabar, harus ulet ya. Ya. Jadi kalau kita gagal jangan berpikir itu akhir dari segalanya gitu ya. Kita harus bangkit kembali, mencoba kembali ya. Kita ingat kalau misalkan sejarah-sejarah orang hebat, kalau saya ini orang bodoh sih kok berpikir terlalu tinggi, enggak ya. Thomas Alva Edison ya, itu yang menemukan lampu itu berapa ribu kali gagal gitu, tapi akhirnya berhasil gitu kan. Jadi salah satu contoh lah ya, kalau kita gagal itu coba lagi ya, coba lagi, dan mudah-mudahan berhasil gitu. Jadi Thomas Alva Edison pun beribu-ribu kali itu gagal dan akhirnya bisa berhasil gitu kan, menciptakan lampu dan bisa menerangi dunia gitu. Oke sahabat, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya ucapkan. Sehat selalu, panjang umur, panjang rezekinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.